Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-allamah al-syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Syafi'i madhaban al-Qadiri tariqatan al-Jawi mansa'an wa baldatan al-Makki iqamatan wa wafatan. Thumma ila as-Sayyid Ahmad ibni Zain al-Habashi al-Fatihah. Kak Dimah makin. Nah, wa annal Qur'an, dan sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an, wa jami'u kutubillahi al-munazzalati, dan keseluruhannya beberapa kitab sucinya Allah al-munazzalati yang diturunkan, ay ala ba'dir rusul, artinya atas sebahagian para nabi utusan, hakun ialah hak, hakun ialah hak keberadaannya. Fal kutub, maka adapun beberapa kitab suci al-munazzalatu yang diturunkan apa al-kutub, mi'atu kitabin wa arba'ata asyara kitaban, ialah 114. Mi'atu kitabin 100 wa arba'ata asyara ditambah atau plus 14 apanya? Kitaban, kitab sucinya. Jadi Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi utusannya itu 114. Homsuna, adapun yang 50 ala Syitha, ialah diturunkan kepada Nabi Syith, Nabi Syith ibnu Adam. Wa thalathuna, adapun yang 30 ala Idrisa, ialah diturunkan atas Nabi Idris. Nabi Idris, nabi pendidikan, nabi yang pertama kali mengajarkan tulis menulis. Oleh Allah dituruni 30. Wa isruna, adapun yang 20 ala Ibrahim, ialah diturunkan atas Nabi Ibrahim. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan pendapat, ialah maujud fi hadza, di dalam ini khamsuna ala Syith waqtulifa fi hadza, di dalam ini khamsuna ala Syith wa thalathuna ala Idris wa isruna ala Ibrahim. Jadi tidak ada perselisihan bahwa 50 diturunkan kepada Nabi Syith, lalu 30 kepada Nabi Idris, 20-nya Nabi Ibrahim. Berarti kena 100. Itulah khilaf. Tidak ada
perselisihan pendapat. Waktulifa, diperselisihkan oleh para ulama fi asyarati suhufin, pada 10 suhuf. Suhuf kak dinto lembaran-lembaran kitab suci. Maka dulu pernah difilmkan Ten Commandment. Jadi yang diperselisihkan fi asarati suhufin fakila, maka dikatakan dalam satu pendapat apa nuzilat ala Adam, bahwa asarati suhuf itu diturunkan kepada Nabi Adam. Wakila ala Musa, tapi pendapat yang lain tidak, asaratu suhuf itu diturunkan kepada Nabi Musa qabla Taurati, sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Wa nuzilat, dan diturunkan at-Tauratu, apa kitab Taurat, ala Musa, atas Nabi Musa. Wal Injilu, dan diturunkan apa kitab Injil, ala Isa, atas Nabi Isa. Waz Zabur, dan diturunkan apa kitab Zabur, ala Dawuda, atas Nabi Daud. Wal Furqan, dan diturunkan apa Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak mempunyai nama. At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Kitab. Dikatakan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah menjadi lendemarkasi pemisah bainal haq wal batil. Wal furqan wala sayyidina Muhammadin fal aula, maka adapun pendapat yang paling utama Allah ya'taqida, ialah jangan sampai beriktikad siapa mukallaf al-adadal muayyana, kepada bilangan tertentu fakot maka saja. Bal bahkan al-wajibu, adapun yang wajib, jazmul akidati, ialah memantapkan keyakinan, bima, dengan ma keterangan, warada yang datang, Al-Quranul Azimu, apa kitab suci Al-Quran, bihi, dengan menjelaskan emak. Minat Taurati, nyatanya dari kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, wal Zabur, dan kitab Zabur. Wal Furqan, dan Al-Quran itu sendiri yang menjadi pembeda bainal haq wal batil. Wa min inzali suhufin, dan dari diturunkannya beberapa lembar mushaf ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Wa suhufin, dan beberapa lembar ala Musa, atas Nabi Musa. Sebagaimana yang dibaca oleh Imam Jumat, suhufi Ibrahim wa Musa. Wa amma ma'ada dhalik, adapun selainnya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, juga selainnya suhuf Ibrahim wa Musa, fayu'minu, maka ialah beriman siapa mukallaf bihi, dengan ma'ada dhalik, ijmalan, secara keseluruhan, global, la tafsilan, bukan secara terperinci atas Nabi Sis, Nabi Adam. Wa'lam, ketahuilah, anna mimma yajibu i'tiqaduhu, kepada sesungguhnya sebahagian ma perkara
yajibu yang wajib i'tiqaduhu apa meyakini emak anna lillahi ta'ala apa ialah sesungguhnya lillahi ialah bagi Allah Ta'ala alimalur Allah kutuban apa memiliki beberapa kitab suci anzala yang menurunkan siapa Allah kepada kutuban ala rusulihi atas nabi-nabi utusannya Allah. Bayana menjelaskan siapa Allah fiha pada kutub amrahu kepada perintahnya Allah wa na'yahu dan kepada larangannya Allah wa wa'dahu dan kepada janjinya Allah wa wa'idahu dan ancamannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qala al-hafidh berkata al-hafidhu siapa imam yang menjadi tokoh ahli hadis yang hafal 100.000 hadis lengkap komplit dengan sanadnya. Jadi orang di Indonesia itu salah kaprah. Kalau ada orang hafal Quran disebut al-hafidh. Padahal yang benar, kalau hafal Al-Quran itu hamilul Quran. Jadi al-hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Itu baru al-hafidh. Jadi kalau hafal Quran, hamilul Quran. Kalau al-hafidh, hafal 100.000 hadis dengan sanadnya Allah. Maka orang yang paling cerdas itu adalah para pakar-pakar hadis. Karena daya ingatnya kuat. Maka di Indonesia yang kami tahu muhaddis itu hanya Profesor Dr. Agil Munawar. Itu Masya Allah beliau itu. Hamilul Quran juga muhaddis. Salah satu muridnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Qala al-Hafidh Ad-Dailami. Kalau disebut Imam Ad-Dailami, maka beliaulah yang mengarang kitab Musnad Al-Firdaus. Musnad Al-Firdaus. Jadi kitab-kitab hadis itu banyak. Ada yang berbentuk sunan. Itu ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Lalu kemudian ada kitab Musnad. Musnad Abi Daud At-Toyalisi. Termasuk Musnad Al-Firdaus karangannya Imam Ad-Dailami. Yang paling terkenal Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ada kitab hadis berbentuk Al-Musannaf. Itu yang terkenal Musannaf Ibnu Abdul Razak. Musannaf Ibnu Abdul Razak. Itu. Ada sebuah hikayat tentang Musnad Al-Firdaus. Ketika Hadratus Syekh Al-Allama guru kita Ki Haji Abdul Qayyum diberi amanat oleh Hadratus Syekh Al-Allama Al-Mufullah Ki Haji Sahal Mahfud untuk membawa surat dari Ki Sahal kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu menjelang wafat Kiai Syekh Yasin
menjelang wafat, itu tangannya tidak lepas dari Musnad Al-Firdaus. Jadi yang dibaca oleh beliau Musnad Al-Firdaus. Itu seakan-akan isyarah Syekh Yasin bin Isa Ahlul Firdaus. Qala al-Hafidh Ad-Dailami yakni fi Musnadil Al-Firdaus warada fil khabar, warada datang fil khabari dalam suatu riwayat khabar hadis apa, anna Jibrila, riwayat yang menyebutkan sesungguhnya malaikat Jibril, nazala ialah turun siapa malaikat Jibril, ala Adam atas Nabi Adam, isnatai asrota marrotan 12 kali. Nah ini penting, bagi penceramah ini penting. Jadi malaikat Jibril turun ke Nabi Adam itu 12 kali. Saya sebenarnya dari dulu mencari di mana kitabnya. Mendengar seorang kiai, Nabi Adam dituruni malaikat Jibril 12 kali, Nabi Nuh sekian, baginda Nabi Muhammad sekian. Itu di mana kok ternyata di sini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Penting nih kan. Ternyata ada di kitab ini. Lakar mulai di min erik saren. Alhamdulillah. Nikmat tangaci. Ternyata ada di Musnad Al-Firdaus. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam isnatai asrota marotan 12 kali. Padahal Nabi Adam umurnya 1000 tahun. 1000 tahun dituruni malaikat Jibril hanya 12 kali. Wa ala Idrisa, dan atas Nabi Idris arba'an, hanya 4 kali. Nabi Idris dituruni malaikat Jibril hanya 4 kali. Wa ala Nuhin khamsina, dan atas Nabi Nuh khamsina 50 kali. Wa ala Yaquba, dan atas Nabi Yaqub arba'an 4 kali. Wa ala Ibrahim, dan atas Nabi Ibrahim arba'ina 40 kali. Wa ala Musa, dan atas Nabi Musa malaikat Jibril itu turun arba'imiatin 400 kali. Wa ala Ayyuba, dan atas Nabi Ayub malaikat Jibril turun salasan, hanya 3 kali. Wa ala Isa, dan atas Nabi Isa asyaron 10 kali. Wa ala nabiyina Muhammadin, dan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isyrina alfa marratin 24.000 kali. Allah. Jadi Sayyiduna Jibril mendatangi baginda Rasulullah itu 24.000 kali. Fil manami, di dalam mimpi, wal yaqadati, dan di dalam keadaan terjaga. Ini saja menunjukkan ketinggian derajat baginda Nabi Agung Muhammad
Ituruni malaikat Jibril 24.000 kali. Maka mun beda orang cuman mangken ngakoh ituruni malaikat Jibril nikah fahuwa ngelindur. Fahuwa ngelindur. Nikah. Yakni bimakna fahuwa majnunun. Ay la aqla lahu. Tatimmatun. Penyempurna. Penyempurna keterangan. Ay tatimmatul bayan. Qad akhraja, sungguh telah meriwayatkan, mentakhrij Ibnu Hibban, siapa Imam Ibnu Hibban fi sahihihi. Jadi kalau disebut kitab sahih itu peringkat pertama Sahih Bukhari, yang paling tinggi derajatnya, nilainya, keberkahannya. Baru kemudian Sahih Muslim. Lalu ada Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Fi sahihihi anna nabiyya, apa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya siapa baginda Nabi, an adil anbiya'i, dari jumlah hitungannya para nabi utusan Allah. Faqala, maka bersabda Nabi, mi'atu alfin wa arba'a wa ishrun alfan, 124.000. Ar-rusulu minha, adapun para rasul, minha dari yang 124.000 itu, thalathu mi'ah wa thalathata asyar, thalathatu mi'ah wa thalathata asyarah, 313. Jadi jumlahnya para nabi utusan Allah 124.000. Para rasul itu hanya 313. Berarti sisanya para anbiya. Ar-rusulu minha 300 wa 13 jamman ghafira. Waruya, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, apa mi'ata alfin wa arba wa isruna alfan, 224.000. Jadi sangat banyak sekali. Cuma yang wajib diketahui yaitu 25 yang ada di dalam Al-Quran. Walau sallamna, andai kata menyerahkan siapa kita, yakni taslim, sehat hadal hadis, kepada sahihnya ini hadis, lam yufid, maka tidak memberi faidah. Apa hadal hadis? Al-qat'ah, kepada qata', kepastian, ketentuan. Liqaunihi, karena adanya hadal hadis minal ahad, termasuk hadis ahad, bukan hadis yang mutawatir. Falihadza, oleh karena ini liqaunihi minal ahad, yang bagi sewajarnya, alla yukhsaru, apa tidak perlu, alla yukhsaru, apa tidak perlu ditetapkan, fi adadin muayyanin, alla yukhsaru, apa tidak perlu ditetapkan, apa hitungannya
para nabi, para anbiya fi adadin muayyanin, dalam hitungan yang muayyan. Li'annahu, karena sesungguhnya saat la yu'minu ma'a dzikri adadi aktsara min adadihim ayadkhula fihim man laisa minhum wala ma'a dzikri adadi aqalla min adadihim ayyaruja anhum man huwa minhum. Tidak perlu menyatakan dengan rinci jumlah hitungannya para anbiya. Khawatir masih ada di luar yang 124.000 atau yang 220, khawatir masih ada yang tidak masuk atau kurang dari itu. Ma'a annal khabara ukhtulifat riwayatuhu aidan wal akhdu, adapun mengambil bidhahirihi khabar yufdi ialah menyebabkan ila muhalafati dhahiri qauli ta'ala, membedahi dhahirnya firman Allah, wa minhum man lam naksus alai, dan ialah sebahagian dari para nabi utusan Allah, ada para nabi-nabi kata Allah yang tidak aku ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nabi tapi oleh Allah tidak diberitahu kepada Rasulullah bahwa itu nabi Allah. Hanya Allah yang tahu. Fal wajib, maka adapun yang wajib, al-imanu ialah beriman bihim kepada rusul, wa bi jami'il anbiya, dan wajib iman kepada keseluruhannya para nabi. Faman ulima minhum tafsilan bitariqin qat'iyyin wajibal imanu bihi tafsilan, maka barang siapa orang aliman bukan ulima, alima yang mengetahui iman, minhum dari mereka para nabi, para rasul, tafsilan secara terperinci, bitariqin qat'iyyin, dengan jalan pendekatan qat'iyyin yang sudah qat'i, maka wajib al-imanu apa? Beriman bi kepada bener beni aliman ya, ulima. Faman, maka adapun nabi, ulima yang diketahui siapa nabi, minhum dari anbiya atau rasul, minhum dari rusul, tafsilan secara terperinci, bitorikin qat'iyyin. Jadi nabi yang diketahui dengan terperinci, misalnya yang 25, Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ibrahim, sampai ke Gusti Kanjeng Nabi, itu diketahui dengan tafsilan, maka wajib al-imanu bihi tafsilan. Wa man ulima minhum ijmalan, tapi yang diketahui secara global, maka wajibal imanu bihi ijmalan. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, kulluhum, adapun kesemuanya mereka rusul, minal ajami, ialah dari bangsa ajam, yakni non Arab. Jadi nabi yang jumlahnya 124.000 atau bahkan 224.000, itu kesemuanya non Arab. Yang Arab hanya 5, illa khumsa.
Jadi yang Arab hanya 5. Muhammadan. Rupanya nomor 1 baginda Nabi Muhammad. Nah ini. Wa Ismail. Nomor 2 Nabi Ismail. Wa Hudan. Nomor 3 Nabi Hud. Wa Solihan. Dan nomor 4 Nabi Soleh. Wa Syuaiban. Dan nomor 5 Nabi Syuaib. Loh, berarti Nabi Ibrahim ajam, non Arab. Nabi Ibrahim non Arab. Karena ketika Nabi Ibrahim lahir, itu belum ada bangsa Arab. Belum ada bangsa Arab. Jadi datuk leluhurnya bangsa Arab itu Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail itulah lahir keturunan-keturunannya yang melahirkan bangsa Arab. Allah. Jadi yang Arab, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Makanya kita tidak perlu berkecil hati, tidak punya darah Arab. Karena 124.000 itu yang Arab hanya 5. Dan juga qadarullah. Penemu ilmu nahwu Imam Sibawayh non Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi non Arab. Penemu ilmu arut Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi penemu ilmu arut. Penemu nahwu Imam Sibawayh non Arab. Imam Bukhari non Arab. Ya Allah, Imam Muslim non Arab. Imam Ibnu Majah non Arab. Allah. Itu sudah qadarullah. Mufassir Al-Quran lebih banyak non Arab. Nikah saja adillah Gusti Allah. Adillah Gusti Allah. Berarti untuk menjadi ulama, orang alim itu bukan karena darah, tetapi karena kesungguhan. Tekapon andi dere Arab mun tak ngaji gibak lul. Nika. Tekapon andi dere Arab mun tak guangku, artinya ilmu itu dia Imam Abu Hanifah non Arab. Imam Abu Hanifah non Arab. Persia beliau kan itu. Wa ulul azmi. Dan adapun nabi-nabi yang masuk kategori ulul azmi, minhum dari rusul, alama atas pendapat Inda Ibni Atiyah, menurut pendapatnya Imam Ibnu Atiyah, homsatun ialah ada 5. Sayyiduna Muhammadun rupanya nomor 1 Nabi Muhammad. Wa Ibrahim nomor 2 Nabi Ibrahim. Wa Musa nomor 3 Nabi Musa non Arab. Wa Isa non Arab. Tapi ulul azmi. Nabi Muhammad nomor 1, Nabi Ibrahim nomor 2, Nabi Musa nomor 3, Nabi Isa nomor 4, wa Nuhun dan nomor 5 Nabi Nuh. Wazada dan menambahkan Az-Zamakhsyari. Siapa Imam Zamakhsyari? Penulis kitab tafsir Al-Kasyaf. Jadi kalau berbicara tafsir Al-Kasyaf, itu kitab tafsir yang paling terbaik dari sisi ilmu alat, baik nahwu sorob, balaghahnya, mantiknya. Itu kalau ingin mendalami Al-Quran dari segi i'rab, dari segi ilmu alat, balaghah, maka terbaik adalah tafsir Al-Kasyaf. Cuma beliau adalah Mu'tazilah. Wazadash Zamakhsyari Dawuda kepada Nabi Daud. Jadi menurut Imam Zamakhsyari, Nabi Daud termasuk ulul azm.
wa Ayyuba dan tambahannya lagi Nabi Ayub, wa Yaqub dan tambahannya lagi nomor 3 Nabi Yaqub, wa Yusuf nomor 4 Nabi Yusuf, wa Ishak dan nomor 5 Nabi Ishak. Fahum, maka adapun ulul azmi indahu menurut Imam Zamakhsyari asyaratun ialah 10 orang. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh 5. Tambahannya oleh Imam Zamakhsyari ditambahi 5 lagi. Daud, Ayub, Yakub, Yusuf, Ishak. Wa'ad menghitung. Oh, sani kasih benar. Wa'adda Ishaq. Adapun hitungannya Nabi Ishak, terhitungnya Nabi Ishak, minhum dari ulul azmi, mabniyun ialah dilandasi ala ra'il mu'tazilah, atas pemikiran mu'tazilah, min annahu dari sesungguhnya, adzabi dari sesungguhnya Nabi Ishak, adzabihu ialah yang disembelih. Jadi menurut Mu'tazilah yang disembelih itu bukan Ismail tetapi Ishak. Maka Imam Zamakhsyari memasukkan Nabi Ishak kepada ulul azmi. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah adzabi itu adalah Nabi Ismail. Maka kalau ada yang memperselisihkan bahwa adzabi itu adalah Nabi Ishak, berarti orang tersebut terpapar Mu'tazilah. Ini kan wa madhabu ahli sunnah. Adapun madhab ahli sunnah an-nadzabiha ialah sesungguhnya Nabi yang disembelih Ismailu ialah Nabi Ismail. Wa alsinatuhum adapun bahasanya para pihak salah satu ialah 3. Suryaniyatun rupanya nomor 1 bahasa Suryani. Wahum adapun Nabi yang berbahasa Suryani, Nuhun ialah Nabi Nuh nomor 1. Kadim kenalkan Nabi Nuh. Pola rekarena umat Nabi Nuh. Walutun nomor 2 Nabi Lut. Nikah saya tak pati nyaman. Rekaren Nabi Lut pola. Wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Yunus dan Nabi Yunus. Jadi bahasanya para nabi itu 3. 1 Suryani, bahasanya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus. Kotoning nih. Wa Ibraniyatun nomor 2 bahasa Ibrani. Wahum adapun Nabi yang berbahasa Ibrani, Banu Israel ialah Banu Israel. Enggak kata tafsir Jalalain ini. Mereka orang-orang Yahudi kalau disebut Yahudi gak senang. Lebih senang kalau dipanggil Banu Israel. Kenapa? Israel itu Ishak. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Yakub, kan, yang melahirkan Nabi Ishak bin Yakub. Jadi mereka itu senang karena Israel itu Nabi Yakub, wakilah Nabi Ishak. Wahum Banu Israel, Ibrani, wa Arabiyatun. Nah, yang ketiga bahasa Arab. Oh, berarti dari sekian banyak nabi-nabi
itu tidak ada nabi yang berbahasa Cina. Tidak ada nabi yang berbahasa India. Cuma tak telok ini. Maka berarti menutup kemungkinan ada yang menyebutkan konon seraka disa. Aduh, tokoh Cina zaman dahulu itu nabi. Ternyata mengabes Kak Dinto bukan. Ini kan. Karena nabi itu Suryaniyah, Ibraniyah, Arabiyah. Wahum adapun nabi yang berbahasa Arab Muhammadun. Nabi kita Muhammad. Wahudun Nabi Hud. Wasaleh Nabi Saleh. Karena Nabi Soleh Kak Dinto areanya ada di Arab Saudi. Yaitu di kota Madain Soleh. Yang sekarang menjadi tujuan wisata dengan kota Al-Ula. Al-Ula. Madain Soleh. Oleh Rasulullah dilarang. Jangan ke sana. Ilarang, oning ce ilarang kie kendari. Pula cengkal ongko. Wa Syuaib dan Nabi Syuaib. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Faidatun wallahu a'lam al-Fatihah.